Halo kawan-kawan, kali ini kita berbagi bercerita tentang orang-orang yang berhasil dalam berolahraga. Bagaimana pentingnya sebuah latihan dan bermacam-macam caranya dalam kita ini berolahraga. Di sini bidang binaraga, kita tentu saja harus membuat pelatihan-pelatihan yang kita inginkan untuk mencapai hasilnya. Sedikit saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Tahun 86 saya kebetulan kuliah di Medan, bertemu dengan kawan yang dari Ngawi, namanya Ahmad Sarifudin. Terakhir sekarang ini dia berkantor di Sarinah, Jakarta sebagai pemerhati masalah pejalan kaki. Dia aktif dalam wahana lingkungan hidup dulunya, Walhi. Kemudian tahun-tahun 86 itu sebagai mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, beliau ini suka mendaki gunung, kemudian panjat tebing. Di sini akan saya jelaskan ke kawan-kawan. Saya kebetulan satu lokal, kuliah dengan dia, sering dekat tempat duduk. Dan pada waktu tahun-tahun itu, setelah akrab, saya sering dibawanya ke namanya Kopas USU. Kopas itu tuh komunitas untuk pencinta alam yang didirikan di Komplek Universitas Sumatera Utara. Di situ berkumpullah kawan-kawan yang suka mendaki gunung, suka pencinta alam. Kalau di Universitas Indonesia saya tidak tahu namanya, mungkin dalam pencinta alam itu juga seperti pendaki gunung. Nah, di sini kawan itu suka mendaki gunung. Kemudian ada ilmu-ilmu atau teknik-teknik sebenarnya yang harus dipelajari, yang harus dilatih untuk bisa mumpuni. Saya terkejut pada waktu itu karena dia di foto-foto itu bisa memanjat tebing dengan jari seperti ini kawan-kawan. Jari, jadi jari itu ditempel di batu, menggantung satu tangan. Artinya itu mountain climbing, saya nggak tahu namanya istilah, tapi ada istilah sama dia. Jadi berbekal cuma sangkutan dengan tangan seperti ini, jari begini. Saya sangat heran pada waktu itu. Saya suka juga main bola, kemudian berlatih bola, kemudian lari, karena untuk olahraga sepak bola kan tentu harus lari. Jadi di sini saya heran, kenapa bisa dia, ada foto-foto dia di Kopas USU, itu ada sejarah sekarang. Beliau masih berkantor di Sarinah sekarang, Pak Ahmad Sarifudin itu. Terakhir rambutnya panjang, sekarang mungkin tidak lagi, karena pemerhati lingkungan di Walhi. Jadi pada saat itu, saya bertanya kepada dia, bagaimana cara kamu bisa berlatih untuk bisa manjat tebing seperti dengan tangan bergelantungan, satu tangan seluruh badan bisa ditahan. Memang pada dasarnya pemanjat tebing itu rata-rata badannya kecil-kecil kawan-kawan. Maksudnya kurus-kurus, bukan kurus dalam arti ceking sekali, tidak. Kalau dia itu termasuk tidak terlalu kurus, tapi saya perhatikan, pada waktu itu saya sebangku sama dia, kemudian diajaknya ke Kopas itu sering diajaknya, saya tanya itu, diperlihatkannya tangannya kepada saya kawan, jari-jarinya. Kalau kawan-kawan pernah melihat pemain-pemain gitar yang udah lama atau yang baru belajar, ini ujung-ujung kukunya, ujung-ujung jarinya ini kapalan sekali kawan-kawan. Jadi pada waktu itu dia sedang berlatih untuk mountain climbing atau panjat tebing itu. Tangannya ini seluruhnya luar biasa kawan-kawan, kapalan di sininya. Dan waktu dia coba kepada saya, mari tanganmu katanya. Badannya tidak terlalu besar, mungkin besar saya dari dia. Dipegangnya, dicengkramnya tangan saya. Coba kamu cengkram seperti ini katanya. Bukan main, kuat sekali kawan-kawan. Jadi cara pelatihannya bagaimana, saya bilang kan. Diterangkannya sedikit memang pada waktu itu. Pelatihan ini katanya untuk cengkraman seperti begini, itu sebenarnya sepanjang hari. Nah, saya bingung, sepanjang hari kok. Itu kan habis hari kita untuk melatih seperti itu. Setelah saya amati, dalam pelatihan yang normalnya, dia memang berlatih di ada tempatnya, seperti dinding, dicengkram begitu, untuk menaikkan badannya. Ada memang tempat pelatihannya. Dan luar biasa memang pelatihannya. Cuma yang saya perhatikan di situ lagi, karena saya dekat tempat duduk di waktu kuliah, saya perhatikan, ini seperti ini ada kayu kawan-kawan, seperti ini.
Nah, hampir waktu dosen menerangkan kepada dia masalah-masalah seperti itu, dia seperti ini, terus mencengkram-cengkram kedua-dua tangan. Perhatikan ini kawan-kawan. Nah, hampir ada tarikannya. Nah, setelah ketahuan sama saya cara begitu, saya tanya kembali, kenapa kamu setiap di waktu diberi penerangan dosen tidak mencatat begitu? Itu kan saya bilang katanya, itulah cara pelatihan sepanjang hari. Di mana aja kesempatan kita begini. Ah, dia masih hidup sampai sekarang, masih sehat sampai sekarang, berkantor di Sarinah, Jakarta, di Tamrin, Jakarta. Nah, pelatihan seperti ini katanya, itu pelatihan kalau saya duduk seperti ini santai-santai, saya begini. Artinya kalau ada sebagian orang kan begini, ada untuk lagi duduk-duduk santai, dia begini kawan-kawan, untuk menguatkan otot-ototnya. Dia begini, sampai ke perut katanya dibuatnya cengkeraman ini. Makanya cengkeraman itu kuat. Jadi kata dia 2 jari, ada yang 1 jari begini, itu bisa menahan berat badannya. Nah, berkaitan dengan itu, itulah saya bilangkan tadi, saya katakan bahwa pelatihan itu sangat penting untuk mencapai target-target yang kita inginkan. Begitu juga dalam binaraga, seperti mengembangkan otot-otot tertentu, mana yang kurang pada porsi badan kita. Satu lagi sebagai ilustrasi juga kawan-kawan, kenapa petinju itu memukul sansak seperti ini? Kan bisa aja di udara ini begini. Tidak, sebetulnya ada tujuannya. Begitu dipukulkan ke sansak, jadi terbiasa sendi-sendi ini menahan benturan, menahan tekanan benturan seperti ini. Tum, terus menerus. Sebab kalaupun kepala orang yang ditinju nanti, itu bisa tangan kita terkilir dibuatnya. Seperti begitu. Itu tandanya pelatihan itu sangat penting. Kemudian seperti karateka yang memukul bisa patah besi, kayu, atau es batu. Itu kalau saya perhatikan cara pelatihannya, dia hampir setiap hari memukul-mukul seperti ini. Jadi membuat tangan ini kebal. Jadi kebal maksudnya kuat, menahan benturan seperti itu. Kalau kita biasa, ini bisa pecah. Kalau kita biasa. Tapi kalau orang itu nanti pada suatu waktu nanti sekali-sekali dihajarkan kuat-kuat, tidak ada masalah lagi. Itu maksud saya, pelatihan itu sangat penting. Dan kalau kita mengangkat beban, itu pun pelatihannya kita mulai dari yang ringan, yang berat. Kan bisa kita membuat hal-hal yang sangat menakjubkan sebenarnya, baik di badan kita, di diri kita, atau kemampuan kita. Misalnya orang yang push up sampai bisa 10.000 dalam waktu sekian lama, atau bisa push up dan sekali push up dia 100 kali, itu memerlukan pelatihan. Dan sebagai contoh kecil aja seperti ini seperti tangan saya kawan-kawan. Saya karena terbiasa dengan push up memakai tinju, akhirnya kapalan seperti ini. Itu karena saya biasakan, dan saya tidak biasa push up seperti ini. Nggak enak rasanya di sini karena udah terbiasa. Itulah manfaat pelatihan itu. Jadi kawan-kawan, biasakan berlatih. Ada motivasi kita sendiri, ada tujuan kita sendiri untuk berlatih. Misalnya kita mau membesarkan bicep. Nah, kalau semuanya itu latihan nanti, kita usahakan bicep kita ini yang paling banyak kita latih. Kita sering. Nah, jadi itulah senamanya kepentingan, penting sekali pelatihan, dan itu bermacam-macam. Bisa sepanjang hari, bisa setiap waktu. Makanya kalau seandainya ada kawan-kawan yang berminat untuk binaraga, kalau ada uang, ya diberi dumbbell, barbell di rumah, untuk di rumah. Walaupun kita ikut games itu enak juga. Saya ikut pernah masuk ke games, enak berteman, berbagi di situ, kita saling dikasih sharing begitu kan. Kemudian ada pelatih juga biasanya di game itu, maksudnya pelatih yang gratis, dia menunjukkan kita, dia ikutinya kita. Tapi untuk maksimalnya kita ikut game, kita juga di rumah disediakan. Paling tidak kita homemade dibuat sendiri agar lebih mumpuni, karena bisa setiap waktu kita melaksanakan gamesnya di rumah, karena itu yang di rumah itulah tempat kita tinggal, tempat kita yang banyak hari-hari kita dibandingkan yang lain untuk berolahraga. Kalau ke game tentu saja memerlukan waktu, itu bagus juga. Dan maksud saya ke game itu kita memerlukan waktu, mungkin transport ke sana, pergi ke sana, jalan macet segala macam. Nah,
di game penting kawan-kawan. Saya bukan mengatakan tidak penting, karena di situ sharingnya lebih bagus lagi. Tapi di rumah diusahakan. Kalau ada uang, apa salahnya kita beli, dan untuk kesehatan kita. Dan kesehatan itu, kekuatan itu memang harus dilatih. Dan kalau tidak dilatih, tentu saja dia akan makin lama makin down. Sedangkan udah dilatih aja makin lama makin down. Dan kalau ingin prestasi ekstrim, itulah seperti kawan itu. Kalau ingin tangannya ini, forearmnya ini bagus, nah setiap hari sambil duduk seperti ini, begini kawan-kawan. Sedikit tips, sorry ini ya, demikian, terima kasih.